Sunnah hukumnya mempercepat. Wa yajibul azam ala qada kulli ibadatin illam yaf'alha fawran. Kalau seseorang masih menunda-nunda qada Ramadan, paling kurang dia wajib berazam. Wajib berazam itu wajib di dalam hatinya, ini long qada, ini pasti long qada. Nah, mungkin karena terhalang dengan kesibukan kerja, dia datang lagi, sehingga kalau dia hitung-hitung tidak cukup waktu untuk puasa 6. Nah, yang model begini dia qada semampu harinya, lalu dia hitung hari secukup puasa Syawalnya, nanti setelah itu baru sambung qadanya setelah Syawal, maka tetap dapat pahala puasa setahun, karena dia diberi uzur, diberi lagi oleh Allah hid, sehingga menghalangi keadaannya. Tapi bagi kita laki-laki yang tidak ada lagi hid, Pak, ya hanya cerita tak puasa 6 milih baru dah puasa qada dulu. Maka kalau ditanya orang, bagaimana hukumnya orang yang sudah selesai puasa 6 tapi belum selesai qada Ramadannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya. Semoga kehadiran kita menjadi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ramadan kita sudah masuk ke dalam kitab jilid ketiga yang membahas tentang masalah puasa Ramadan. Sebelum itu kita sudah bahas panjang lebar dengan pertemuan yang banyak tentang urusan seputar jenazah, dan itu sudah kita selesaikan. Lalu di kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh ini kita masuk ke jilid ketiga, dan kita sudah bahas sebahagiannya, yaitu tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Malam ini kita sambung apa yang tersisa dan belum dibahas, dan itu kita anggap penting. Dan judul berikutnya yang kita bahas yaitu qada as-shaum, tentang hukum mengqada puasa yang tertinggal. Jadi Ramadannya sudah selesai, maka malam ini kita akan lihat tentang bagaimana hukumnya mengqada puasa yang sudah tertinggal, dan nanti mudah-mudahan cukup waktu untuk membahas tentang bagaimana hukum mengqada puasa orang yang sudah meninggal dunia. Apakah orang tua kita atau suami atau istri yang sudah lebih dahulu meninggal dunia. Baik, kita awali dulu dengan hukum qada puasa yang tertinggal. Yajibu bi ittifaqil fuqaha
al-qadha' ala man aftara yawman aw aksara min Ramadan. Sepakat para ulama ahli fiqih mengatakan bahwa wajib qadha dari puasa yang tertinggal walaupun satu hari ataupun bisa jadi lebih. Jadi wajib mengqadha puasa yang tertinggal. Walaupun yang tertinggal itu bi'uzrin, karena uzur, kal marad seperti sakit, wasafar ataupun melakukan safar, al haid ataupun haid, nifas dan sejenisnya, ataupun tertinggal bi ghairi uzrin, ataupun yang tertinggal puasa Ramadannya karena selain uzur, artinya bukan datang uzur dari Allah, seperti katarkin niyah amdan atau sahwan, seperti sengaja tidak berniat dalam puasa atau lupa berniat, maka puasa itu dianggap tidak sah dan wajib diqadha. Dan semua itu berdasarkan ayat Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau sedang melakukan safar, maka gantilah di hari yang lain. Nah, ini dalil yang menunjukkan wajib mengqadha puasa Ramadan. Lalu Aisyah mengatakan dalam salah satu hadis yang sahih, kunna nahidhu ala ahdi Rasulillah. Jadi kata Aisyah, dulu kami waktu di masa Rasulullah, kami yang perempuan juga mengalami haid. Fa nu'mar bi qada'is shaum. Lalu kami disuruh oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa yang tertinggal karena haid. Jadi ini dulu yang mau dikasih tahu bahwa qadha itu wajib. Kenapa perempuan diwajibkan qadha puasa di atas haidnya, tetapi tidak diwajibkan qadha di atas salatnya? Jadi kalau orang haid itu kan tidak salat, tidak puasa. Kenapa yang Ramadan karena haid disuruh qadha? Kenapa yang salat karena haid tertinggal tapi tidak disuruh qadha? Jawabannya sederhana, karena Allah tidak ingin memberatkan hambanya yang perempuan. Jadi kalau seandainya disuruh qadha di atas Ramadan, itu tidak memberatkan karena terjadi setahun sekali. Tapi kalau seandainya diwajibkan qadha di atas salat yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid, maka akan sangat berat perempuan menjalani keadaan itu. Jadi habis haid, selain salat wajib, dia juga menambah salat qadha di atas masa-masa haidnya. Ini baru selesai mengqadha sudah haid lagi, lalu qadha lagi, baru selesai lagi haid lah. Nah, jadi itu akan memberatkan bagi perempuan. Makanya perempuan yang haid dan tertinggal salat tidak disuruh qadha, bebas. Tapi kalau puasa disuruh qadha. Nah, karena itu dianggap amalan tahunan, ya, dan itu tidak memberatkan. Nah, jadi ini wajib hukumnya mengqadha puasa. Wa ya'simul muftir bila uzrin. Orang-orang yang berbuka puasa lalu kemudian tidak ada rencana untuk mengqadha, maka dia jatuh ke dalam dosa besar. Jadi ada orang yang sudah diwajibkan qadha tapi sengaja tidak qadha, maka dia jatuh ke dalam dosa besar, sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nasai, man aftara yawman min Ramadan, barang siapa yang berbuka puasa
sehari dalam Ramadan min ghairi rukhsah, padahal dia bukan waktu diberi keringanan. Jadi bukan sakit, bukan musafir, sengaja tak puasa. Wala marad, dan juga tidak ada sakitnya. Lam yaqdihi, lalu dia tidak mengqadanya. Saumud dahri kullih wa insama, maka di sisi Allah sama seperti dia tidak berpuasa sepanjang tahun, walaupun dia mencoba untuk menggantinya. Jadi maksudnya begini, yang mau dikasih tahu, orang yang sengaja tidak puasa Ramadan walaupun sehari, seandainya dia mengqadha, tapi yang dia qadha itu puasa yang sengaja dia lawan Allah dalam Ramadan, Allah tetap tidak hilang kemurkaannya walaupun dia menggantinya dengan puasa setahun. Jadi ini adalah hukum bagi mereka yang sengaja berbuka puasa dalam Ramadan walaupun dia mengqadha, tapi Allah belum hilang kemurkaan. Tapi bagi mereka yang terpaksa berbuka puasa karena uzur, maka itu hadis ini juga menunjukkan qadhanya sudah memadamkan kemurkaan Allah. Jadi kalau kita sakit dalam perjalanan, lalu kita kemudian sudah kita ganti, sudah memadai. Artinya Allah tidak murka gara-gara kita pernah tinggal puasa. Lalu kemudian, kapan waktu qadha Ramadan? Waktu mengqadha Ramadan itu adalah ma ba'da intihaihi ila maji' Ramadan al-muqbil. Mulai dari habis Ramadan sampai menjumpai Ramadan berikutnya. Jadi dari mulai awal bulan Syawal sampai di penghujung bulan Sya'ban, itu adalah waktu untuk mengqadha puasa yang tertinggal dalam Ramadan. Dan tentu selain hari-hari yang diharamkan. Jadi kalau hari raya pertama, lalu hari raya Idul Adha disambung dengan hari tasyrik, itu hari-hari yang diharamkan, itu tidak boleh mengqadha. Tapi selain daripada itu adalah hari-hari yang dibolehkan mengqadha puasa. Jadi qadha puasa itu waktunya muassa', waktunya luas, mulai dari Syawal sampai Sya'ban berikutnya masih Allah terima. Wa yundabu ta'jil al-qadha ibra'ul lizimmah wa musara'ah ila isqatil wajib. Namun yang disunnahkan mempercepat untuk mengqadha puasa. Nah, jadi tadi mau dikasih tahu dulu, qadha Ramadan itu mulai dari Syawal sampai Sya'ban. Namun amalan yang terbaik disunnahkan mempercepatnya. Jadi baik dah tunda-tunda. Jadi jangan nanti ajalah. Sunnah hukumnya mempercepat. Wa yajibul azam ala qada kulli ibadatin illam yaf'alha fawran. Kalau seseorang masih menunda-nunda qada Ramadan, paling kurang dia wajib berazam. Wajib berazam itu wajib di dalam hatinya, ini long qadha, ini pasti long qadha. Nah, mungkin karena terhalang dengan kesibukan kerja, kemudian mungkin ada perkara-perkara yang dia tidak bisa hindari, lalu tertunda-tunda qadha Ramadannya, maka dia wajib berazam dalam hatinya. Dalam hati dia wajib meniatkan kuat, ini saya tetap akan qadha. Pokoknya sebelum habis Sya'ban saya akan habiskan qadha. Nah, wajib ada itu. Jadi hanya meremehkan, ditanya sama orang, "Gimana? Habis qadha? Sudah selesai semua qadha Ramadan kemarin?" Hom daging untuk sempat. Tak puasa, hana sempat, daging untuk. Kita lihat nanti kalau sempat ya kita ambil lah. Kalau tak sempat ya bagaimana lah kita buat. Itu tak boleh. Berarti itu telah sengaja melalaikan apa yang tertinggal dari Ramadan.
Dan ini biasa kadang-kadang terjadi, Pak. Bahkan ada perempuan yang Ramadan ini tidak qadha, lalu kemudian masuk lagi ke Ramadan berikutnya belum juga qadha, dia tunda, padahal dengan melewati Ramadan berikutnya dia sudah jatuh dosa besar. Berarti sudah habis masa yang diberikan Allah untuk mengqadha, tapi tetap dia tidak lakukan. Kalau yang tidak disengaja saja, maksudnya sakit, safar, wajib diqadha antara Syawal dengan Sya'ban, apalagi puasa yang ditinggal dengan sengaja. Maka coba pikir kembali, dulu waktu SMP kita sudah balik, nah tinggal puasa, masa-masa kita batat, masa-masa kita masih tidak mengenal rasa takut kepada Allah. Ingat kembali waktu SMA yang kita minum air keran di belakang sekolah. Ingat kembali waktu kuliah di kos-kosan kita tak puasa karena tak ada pantauan, pengawasan dari orang tua. Itu semua wajib ambil. Kalau tak ambil, kalau tak qadha, sengaja lewat, nanti urusannya bertemu Allah, dihisab di atas amalan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Makanya salah satu keuntungan kita berada di pesantren, otomatis kita puasa biasanya, Pak. Jadi masa balik kita, misal kita masuk pesantren tamat dari SD, biasanya tamat SD itu belum balik, umur 12 tahun. Begitu masuk pesantren, biasanya baliknya di pesantren. Umur 13 tahun, 14, 15 baliknya di pesantren. Karena berada di pesantren, mau yang batat, mau yang tidak, biasanya terikut lingkungan untuk berpuasa. Itu kelebihan kalau kita masuk pesantren. Sembahyang begitu juga. Kata tambang udaya, walaupun kita mungkin ada rencana untuk tak salat, ditepu apa bahasanya, ditabok sama ustaznya, sama gurunya, dicinuan, apa bahasa Indonesia, doa bergapi, dicambuk. Itu kewajiban itu kita baru syukuri setelah kita selesai. Sudah dewasa begini kita mengatakan, ya Allah untung di pesantren. Jadi salat nak tinggal walaupun dikejar sana. Nanti kalau pengalaman kami di pesantren itu subuh, Pak, paling berat. Apalagi masa-masa puber, masa-masa anak muda itu. Itu bangun dari kasur, itu tidak ke musala dulu. Sembunyi-sembunyi cari lagi kasur yang lain, apakah di belakang asrama. Kalau kami dulu di Lumputu, karena saya alumni dari Lumputu Jual Amal, itu teman-teman ya, sebahagian habis dari kasur karena di belakang pesantren ada sungai, itu tidak ke musala, Pak. Ambil sajadah, taruh di sini, kemudian menuju ke sungai. Alasannya wudu, padahal tidak, tidur di samping sungai mendung, Pak. Leng sajadah, samping keruang. Ini kisah nyata, Pak. Ya. Jadi tapi sembahyang juga, tapi nanti dikejar, dipukul. Begitu keuntungan kalau anak kita masukkan ke pesantren, apalagi ini menjelang akhir zaman. Kalau enggak, hancur-hancuran biasanya. Jangankan salat yang terpantau, yang tidak terpantau, yang terpantau saja tidak dilakukan. Kadang-kadang saya memberikan tausiah di SMP menjelang salat zuhur. Kadang-kadang saya berikan tausiah di SMA menjelang salat zuhur. Saya lihat begitu sudah waktu azan, anak-anak dikeluarkan dari lokal, tapi tidak dibimbing untuk salat, sehingga anak-anak pulang hampir setengah tak salat. Jadi gurunya yang penting udah pulang, udah bel pulang. Kemana menuju? Ya ke jalanan, Pak, keluar semuanya. Tidak ada, kadang-kadang sebahagiannya tidak salat. Jadi anak-anak SMA, SMP kecenderungan tidak salat itu besar. Makanya kita butuh pendidikan agama di waktu anak-anak kita masa-masa mulai mengenal dunia yang begitu lezat bagi mereka. Jadi yang perlu kita kasih tahu bahwa sebagaimana wajib menyelesaikan semua ibadah yang tertinggal apabila sudah datang kewajiban itu, begitu juga wajib melakukan
qadha Ramadan. Kalau diberikan waktu yang panjang oleh Allah tapi segera berniat, saya akan lakukan. Azam itu maksudnya tidak akan saya tinggalkan, pasti saya lakukan. Apa tujuan disuruh berazam? Kalau seandainya kita belum sempat melakukannya lalu meninggal dunia, maka dengan azam kita Allah maafkan. Jadi sudah selesai Ramadan, mungkin ada puasa-puasa dulu yang kita belum lakukan. Lalu semenjak kita tahu, kita mengatakannya tunyo luncuk mendung, saya qadha semuanya. Rupanya belum habis, meninggal. Azam itu yang akan membuat kita termaafkan. Artinya Allah tahu, innahu alimum bizatis sudur. Allah tahu di dalam sanubari kita, memang kita mau ambil semuanya, cuma keduluan dengan sakaratul maut. Makanya perlu niat kuat. Nah, ini kita semua nanti kabarkan ke semua istri, ke anak-anak. Yang puasa-puasa dulu itu wajib qadha. Yang pernah tertinggal masa-masa kita wajib qadha, dan disuruh fauran, sunnahnya segera. Jangan tunda-tunda, segera lakukan. Jadi yang merasa bahwa punya kewajiban, lakukan segera. Nah, bagaimana caranya agar bisa kita qadha? Lakukan azam, lalu kemudian sebaik-baiknya kita lakukan dengan cara tatabu'. Jadi sebaik-baiknya qadha melakukannya dengan cara tatabu', yaitu berturut-turut. Jadi kalau bisa begitu kita dah niat ini saya ambil qadha Ramadan, maka lakukanlah dengan tatabu', berturut-turut. Itu yang paling bagus. Tapi seandainya kita tak mampu untuk melakukan tatabu', yaitu berturut-turut melakukannya, maka dibolehkan untuk mengambil secara terpisah-pisah namun dengan azam yang kuat. Jadi yang paling bagus itu yustahabbu muwalatul qadha atau tatabu'ahi. Paling bagus itu tiap hari qadha, terus sepanjang berapa hari itu qadha terus. Itu yang paling bagus. Ternyata kita tidak sanggup melakukan seperti itu, terhalang dengan kerja, kita mengajar, ada yang kerjanya pok sempom, Pak, ya, banting tulang. Nah, di saat seperti itu farraqahu, dia boleh memisahkannya. Nah, supaya ringan kita ambil saja di hari-hari yang sunnah. Nah, jadi qadhanya di atas hari Senin, qadha di atas hari Kamis. Jadi sambil puasa Senin Kamis, ingat dulu waktu SMA ada tinggal puasa enggak? Kalau tinggal puasa enggak sanggup melakukan tiap hari karena kesehatan, karena kekuatan macam-macam, cok ba'uro Senin Khamis. Nah, tapi niat puasanya enggak boleh niat puasa Senin, enggak boleh niat puasa Kamis. Wajib berniat puasa qadha. Tapi dapat dua perkara. Yang pertama, qadhanya selesai, dia dapat pahala telah taat kepada Allah dengan menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua, dapat pahala sunnahnya karena sengaja melakukannya di atas hari yang sunnah. Nah, maka bagusnya kalau kita masih ada tinggal, ya puasa Senin Kamis, Pak. Cuma jangan niat Senin, jangan niat Kamis, puasa niat qadha. Kalau ada walimah di hari Senin atau hari Kamis, maka yang orang puasa dengan niat qadha tidak boleh buka. Hanya buka, ya. Berbeda dengan yang puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dia memilih antara dibuka atau tidak buka, terserah. Kalau seandainya yang punya hajat tidak mempermasalahkan kalau kita berpuasa, maka lebih bagus sambung. Tapi kalau yang punya hajat walimah merasa tersinggung kalau kita tidak makan dengan datang ke walimah dia, maka berbuka lebih baik. Itu yang boleh begitu puasa sunnah. Puasa wajib tidak boleh. Mau dia marah, mau makanan di situ luar biasa menggoda, itu tetap tidak boleh buka. Kalau puasa qadha, yang walimah tetap wajib hadir selama tidak ada uzur, kecuali kita sudah lemas, lemas puasa begitu, tidak sanggup lagi pun pergi ke walimah orang, itu tak mengapa, tak pergi. Karena menghadiri walimah termasuk salah satu kewajiban di antara sesama mukmin. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, makruh hukumnya wa yukrahu alaihi wa yukrahu liman alaihi qadha
Ramadan ay yatatawwa' bisaumin. Makruh bagi mereka yang belum mengqadha puasa Ramadannya lalu mendahulukan puasa sunnah. Maka salah satu kesalahan hari ini urung puasa Senin Khamis, yang qadha yang dulu tak diambil. Itu makruh, disepakati kemakruhannya karena yang diwajibkan qadha. Ini cukup dia cukup semangat kalau puasa sunnah Senin, Khamis, Ayyamul Bid. Tapi yang qadha tidak dilakukan. Apapun yang diwajibkan lebih utama daripada yang disunnahkan. Karena wajib mengundang dosa, meninggalkan yang sunnah tidak mengundang dosa, hanya mengundang tidak kasih sayang Allah. Itu saja kalau yang suka meninggalkan yang sunnah. Maka berlaku juga pada puasa Syawal. Nyoronyo kepada Syawal. Hari ini sudah 20 Syawal. 20 dan 21, Pak. Antara itu. Masih tersisa Syawal 9 atau 10 hari lagi. Orang yang mengambil puasa 6 atau puasa Syawal itu selayaknya dia mendahulukan qadha, baru puasa Syawal, baru dapat pahala puasa setahun. Karena kata Rasulullah, man shama ramadhana summa itba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu setelah selesai Ramadannya, sudah selesai Ramadan baru diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, fakana kasiyamid dahr, maka dia dapat pahala seperti puasa setahun. Jadi syaratnya habiskan dulu Ramadan. Yang masih tinggal qadha dulu, habis qadha baru cok puasa Syawal. Bukan puasa Syawal dulu baru qadha. Itu kalau mau dapat pahala puasa setahun. Tapi tentu ada masalah-masalah, seperti perempuan masalah banyak karena haid belum habis qadha, haidnya datang lagi. Sehingga kalau dia hitung-hitung tidak cukup waktu untuk puasa 6. Nah, yang model begini dia qadha semampu harinya, lalu dia hitung hari secukup puasa Syawalnya, nanti setelah itu baru sambung qadhanya setelah Syawal, maka tetap dapat pahala puasa setahun karena dia diberi uzur, diberi lagi oleh Allah haid sehingga menghalangi keadaannya. Tapi bagi kita laki-laki yang tidak ada lagi haid, Pak, ya anak cerita tak puasa 6 baru tak puasa qadha dulu. Maka kalau ditanya orang, bagaimana hukumnya orang yang sudah selesai puasa 6 tapi belum selesai qadha Ramadannya? Maka para ulama menjawab, dia dapat pahala puasa Syawalnya, tapi dia tidak dapat pahala puasa setahun. Jadi bonus Allah tidak dapat. Bayangkan, Pak, hanya dengan menambah 6 hari itu sudah dihitung seperti puasa 360 hari. Cuma kalau yang puasa 6 duluan lalu qadhanya tidak selesai, berarti Ramadannya tidak selesai. Ini dia cuma dapat pahala puasa Syawal tapi tidak dapat bonus pahala setahun karena tidak mencukupi bilangan 36 hari atau 35 hari. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Baik, yang terakhir yang kita bahas. Jadi itu yang perlu kita kuatkan dulu, segera ambil puasa Ramadan yang tertinggal bagi yang tertinggal. Kemudian saumul wali anil mayyit qadha. Bagaimana hukumnya wali dari orang meninggal atau wali si mayat mengqadha puasa orang yang sudah meninggal. Jadi yang perlu digarisbawahi dulu bahwa mengganti puasa orang yang sudah meninggal itu tetap wajib. Namun bagaimana cara menggantinya dan bagaimana kondisinya, itu yang kemudian didetilkan oleh para ulama. Jadi ada 2 cara untuk mengganti puasa orang yang sudah meninggal. Boleh dengan mempuasakan oleh ahli warisnya, boleh dengan membayar fidyah. Jadi 2 cara. Ahli warisnya mempuasakan puasa yang tertinggal itu
misal ayahnya meninggal lalu dia puasakan atas nama ayahnya, dilakukan oleh anaknya, itu boleh berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang tertinggal puasa lalu dia meninggal dunia, falyasum anhu waliyuhu, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Itu juga boleh langkah alternatif pertama. Alternatif kedua yaitu dengan membayar fidyah. Jadi kalau tidak dipuasakan berarti membayar fidyah atas nama orang yang meninggal. Nah, namun itu lihat dulu keadaannya. Nah, ini yang penting Pak, melihat keadaan. Keadaan pertama. Nah, ini yang penting, yang orang kadang-kadang banyak yang silap dalam masalah ini. Keadaan yang pertama, ayyamuta qabla imkanis siyam, imma li dhaiqil waqti aw li uzrin min maradin aw safar aw ajizin anis shaum. Orang yang meninggal tersebut meninggal lebih dahulu sebelum ada kesempatan untuk menggantinya. Jadi orang yang meninggal itu, misal kita contohkan ayah lah, ayah kita. Ayah kita sakit. Ya, sakit misal. Lalu kemudian ya, dia ingin mengganti setelah sembuh, tetapi tidak sembuh-sembuh. Jadi misal ayah kita sakit stroke, lalu dia mengatakan bahwa nyonya pulih, lo puasa, lo qadha, kalau sembuh saya qadha. Ternyata tidak sembuh, dan dokter pun mengatakan bapak tidak boleh puasa, kalau enggak ini bahaya segala macam. Lalu dia berniat nanti kalau sembuh saya qadha. Rupanya semenjak sakit itu tidak sembuh-sembuh, artinya sakitnya berkelanjutan sampai meninggal dunia. Nah, ini yang model begini, ahli warisnya apa wajib mempuasakan puasa ayahnya atau wajib membayar fidyah atau tidak? Nah, dijawab oleh para ulama, fala syai'a 'alaihi 'inda aktsaril ulama li'adami taksirihi wa la isma 'alaihi. Yang model begini tidak ada kewajiban apapun bagi ahli warisnya, dan bahkan orang yang meninggal itu tidak berdosa dan ahli warisnya pun tidak berdosa. Nah, jadi ini tidak wajib diqadha baik puasanya ataupun fidyahnya. Nah, karena dia sendiri tidak ada kesempatan untuk mengganti puasanya. Jadi sakitnya kali tahun. Nah, cuma kalau belum meninggal wajib fidyah saja. Bapak ingat kembali, kalau belum meninggal wajib fidyah saja. Karena ada orang yang tidak boleh puasa lagi, sehingga hanya wajib fidyah di masa hidupnya, yaitu orang sakit yang tidak mungkin sembuh, atau orang tua yang tidak mungkin puasa lagi, yang cukup bayar fidyah. Masalahnya di Ramadan berikutnya ternyata belum habis Ramadan meninggal, maka tidak ada lagi fidyah untuknya, juga tidak ada kewajiban untuk diganti puasanya, dan dia tidak berdosa karena Allah tidak memberikan kesempatan untuknya untuk mengganti. Dia sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit. Ini kondisi pertama. Al-hal as-sani, kondisi kedua, ayyamuta ba'da imkanil qadha fala yasumu anhu waliyuhu ay lam yajib shaumuhu 'inda aktsaril fuqaha. Kondisi kedua, orang yang meninggal ini rupanya sempat sembuh. Nah, jadi waktu Ramadan sakit, habis Ramadan sempat sembuh, tapi belum sempat untuk mengqadha. Tapi kapulih, mungkin karena terhalangi ingin istirahat dulu atau apa dulu, apalagi dia berfikir waktunya masih panjang sampai Sya'ban, lalu belum sempat dia untuk mengganti, meninggal. Kondisi orang yang kedua ini menurut sebahagian ulama itu tetap tidak wajib walinya untuk mempuasakannya, tapi hanya cukup untuk membayar fidyah. Tapi sebahagian ulama yang lain mengatakan
walinya mempuasakan puasa yang tertinggal di masa dia sudah sembuh. Jadi ketika dia sudah sembuh tadi, ada 10 hari tinggal dalam Ramadan, kena cok, tapi kawai meninggal, tapi dia sudah dalam kondisi sudah bisa ambil, cuma belum ambil. Nah, jadi ada dua pilihan. Pilihan pertama, oleh sebahagian besar para ulama mengatakan enggak perlu puasa, bayu fidyah mentang kepada si almarhum. Tapi pilihan kedua, berdasarkan hadis Aisyah tadi, yaitu disuruh puasakanlah puasa orang tersebut. Mana yang lebih banyak pandangan ini, Pak? Yang lebih banyak bahkan dalam mazhab Syafi'i, menurut Imam Nawawi menjelaskan, bahkan di dalam kitab kata Imam Nawawi, itu disebutkan oleh Imam Syafi'i yang lebih kuat yaitu membayar fidyah. Yang lebih kuat membayar fidyah, bukan mempuasakan puasa orang meninggal tersebut. Itu yang lebih kuat. Nah, berapa fidyah yang dibayarkan? Yaitu 1 mud. 1 sa' 4 mud yang suruh bayar itu 1 mud sejumlah, kalau dihitung dengan beras, 675 gram, atau genapkan saja menjadi 700 gram, 7 on per hari yang ditinggalkan untuk memberi makan seorang miskin. Jadi hitung berapa hari yang dia tinggal. 10 hari, berarti 1 hari itu 700 gram kali 10, berarti 7 on kali 10, berarti berapa, Pak? 7 kilo. 7 kilo itu kasih ke 10 orang miskin. 10 hari tinggal, 1 hari itu kasih untuk 1 orang miskin, hari berikutnya kasih 1 orang miskin, berarti ke 10 orang miskin. Nah, kalau dalam satu keluarga itu ada 10 orang miskin, ngana kasih 10 orang miskin mendum, Pak. Satu keluarga itu sudah cukup. Nah, begitu. Dan itu ternyata pandangannya lebih kuat daripada mempuasakan orang yang sudah almarhum tadi. Nah, ini tentang membayar puasa bagi orang yang sudah meninggal. Yang lebih utama adalah membayarkan fidyahnya. Dan ini berdasarkan beberapa hadis, Pak. Ini jawabnya betul apa hadisnya? Pokoknya 43. Nah, itu tadi yang disebutkan tadi membayar fidyah, itu berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya hadis Rasulullah mengatakan, la yusalli ahadun ala ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin walakin yut'im anhu makana kulla yawmin muddun min hintah. Seseorang tidak boleh mensalatkan mengganti salatnya orang, juga seseorang tidak boleh mempuasakan puasanya orang, tetapi gantilah dengan memberi makan setiap hari 1 mud. Ya, jadi disuruh ganti dengan 1 mud makanan pokok yang kita lakukan atau yang kita makan. Nah, nanti dalam hadis yang lain juga disebutkan tidak boleh mempuasakan orang puasa, tetapi orang yang tertinggal, tetapi gantilah dengan membayar fidyahnya. Jadi hadis-hadis ini yang kemudian menguatkan pandangan para ulama, bayarlah fidyah kepada orang yang sudah meninggal dunia.